Salam hikmat bagi setiap kita. Saudara, suatu hari seorang anak menemukan seekor kepompong dari kupu-kupu. Terlihat sebuah lubang kecil yang sedang bergerak-gerak dari cangkangnya. Si anak itu duduk dengan tenang dan mulai mengamati pergerakan kepompong tersebut. Yang mana kepompong itu sedang berjuang sekuat tenaga untuk menerobos lubang kecil itu. Sejenak kepompong yang mau menjadi kupu-kupu itu menghentikan usahanya untuk keluar dari cangkangnya. Kelihatannya dia telah berusaha semampunya, namun belum bisa lebih jauh lagi untuk keluar dari lubang tersebut. Akhirnya karena kasihan anak ini berusaha untuk membantunya dan timbul ide. Segera dia mengambil sebuah gunting dan dengan hati-hati dia memperlebar lubang pada cangkang kepompongnya. Sehingga kepompong yang mau menjadi kupu-kupu itu dapat keluar dengan mudah. Melihat kupu-kupu yang sudah berhasil keluar itu, dia merasa begitu bahagia. Karena pertolongannya yang kecil telah berhasil membuat satu makhluk Tuhan terbebas dari penderitaannya. Dia pun merasa kalau sang kepompong itu atau sang kupu-kupu itu bisa berkata-kata, tentu kupu-kupu itu akan mengucapkan terima kasih kepadanya. Namun apa yang terjadi? Saudara, kupu-kupu itu keluar menjadi sebuah kupu-kupu dengan tubuh yang tidak seperti biasanya. Sebab sayap-sayapnya tidak mekar dan melebar sehingga mampu menopang tubuh kupu-kupu itu. Akhirnya kupu-kupu itu menghabiskan sisa hidupnya dengan merangkak dalam badan yang tidak normal. Ternyata bantuan dirinya membuat kupu-kupu itu cacat seumur hidupnya. Saudara, kadang kebaikan yang tidak pada waktu dan tempatnya yang tepat bukannya mendatangkan kebaikan bagi seseorang, malah mencelakakan dirinya. Kita sudah sering mendengar anak-anak yang kemudian mengakhiri hidupnya karena tidak mampu menghadapi tantangan dalam hidupnya karena sejak kecil keluarganya melindungi dan memanjakan dirinya. Seorang psikolog pernah berpendapat bahwa generasi yang seperti ini disebutnya generasi kepompong, yaitu sebuah generasi yang tidak mau keluar menjadi kupu-kupu untuk berjuang menghadapi tantangan hidup, tetapi lebih nyaman, merasa nyaman di dalam cangkangnya. Surah Filipi pasal 4 ayat 13 katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tidak selalu perjalanan hidup yang sulit adalah sebuah malapetaka bagi seseorang. Kita sering harus melewati jalan-jalan yang terjal atau sangat sulit untuk mencapai suatu tujuan yang ingin kita ambil, kita raih. Sebagai sebuah proses yang memang harus dilewati untuk melatih otot-otot iman kita, otot-otot pengharapan kita, melatih kesabaran kita, dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, tidak pernah ada jalan pintas dalam sebuah proses pertumbuhan iman kita bersama dengan Tuhan. Untuk meraih sesuatu yang berharga dalam hidup ini membutuhkan suatu proses yang disebut sebuah perjuangan. Perjuangan itulah yang membantu setiap kita untuk mengeluarkan seluruh potensi yang ada dalam hidup kita. Setidaknya mari kita berikan kesempatan untuk orang atau mereka atau anak-anak kita atau keluarga kita berjuang dengan kemampuan dirinya untuk menjalani proses belajar keluar dari kesulitan yang mereka hadapi, supaya mereka menjadi sebuah generasi, sebuah pribadi yang lebih tahan banting. Ingat, Yesus mati tidak sekedar menyelamatkan kita saja, tetapi Dia juga memperlengkapi diri kita untuk bertahan. Untuk kemudian bukan hanya sekedar bertahan, tetapi menjadi saksi yang hidup bagaimana menjalani proses hidup yang tidak mudah ini, untuk kemudian belajar bagaimana bergantung kepada Tuhan dalam peristiwa-peristiwa yang sulit seperti itu.
Tuhan ingin kita menjadi anak-anak yang tidak gampangan, tetapi menjadi anak-anak yang kemudian menjalani sebuah proses kehidupan ini sebagai sebuah perjalanan iman bersama dengan Tuhan, karena Tuhan berjanji memampukan setiap kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.